Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, NIM 1056411010219. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang sejarah partai politik dari mata kuliah studi parlemen. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1908, berdirilah organisasi Pergerakan Nasional Eksklusif untuk priai yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini kemudian menjadi embrio pergerakan organisasi lainnya, sehingga hal ini menyebabkan munculnya organisasi-organisasi kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1939 Belanda membentuk Dewan Rakyat yang merupakan badan seperti DPR. Oleh karena itu, pada tahun tersebut di Hindia Belanda sudah dapat beberapa fraksi, yaitu fraksi di bagian nasional di bawah pimpinan Muhammad Husni Tamin, Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra atau PPBB di bawah Prawoto, dan Indonesia National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Kemudian masa penjajahan Jepang berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan partai politik dilarang. Namun hal ini tidak berlaku untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kemudian masa setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan maklumat nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Hal ini menyebabkan banyak bermunculan partai di Indonesia. Inilah multisistem partai pertama di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian masa Orde Lama. Masa parlementer marak terjadi di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 yang merupakan titik kejayaan partai politik di Indonesia. Muncul 4 partai besar, yaitu sejarah Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia, NU, Masyumi, dan sejarah PKI. Tetapi kabinet berjalan tidak mulus karena banyaknya partai politik yang pada masa parlementer. Kabinet yang sering berganti-ganti dan pembangunan yang gagal menyebabkan keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berakhirnya masa parlementer di Indonesia. Dekret presiden ini menjadi jalan keluar dari kemelut konstituante yang gagal mencapai kata sepakat mengenai dasar negara. Kemudian masa Orde Baru. Masa ini ditandai dengan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, muncullah organisasi non-partai yang bernama Golongan Karya. Golkar mendapat suara terbanyak mengalahkan NU, Permusi, dan PNI pada pemilu 1971. Pada tahun 1973, Indonesia mulai menyederhanakan partai politik menjadi 3, yakni 2 partai politik dan 1 golongan. Partai beraliran nasionalis dan beberapa partai non-Islam yaitu PNI, IPKI, Murba, Perkindo, dan partai politik dijadikan satu menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada tanggal 10 Januari 1973. Kemudian masa reformasi. Partai yang muncul di era reformasi hanya ada 5 partai yang memperoleh suara signifikan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya yang dimaafkan. Billahi fi sabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.